Perang 100 tahun merupakan serangkaian peperangan besar antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Perancis. Perang 100 tahun berlangsung sejak tahun 1337 hingga 1453, atau kurang lebih selama 116 tahun. Perang ini tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan juga diselingi dengan beberapa perjanjian dan gencatan senjata. Setelah lebih dari 1 abad, pertempuran diakhiri dengan kemenangan Perancis. Dalam perang ini, terdapat satu nama yang mengubah jalannya perang. Seorang gadis biasa asal desa kecil yang berhasil membakar semangat para tentara Perancis. Gadis itu bernama Jeanne d'Arc. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Tahun 1420, Charles ke-6 dari Perancis dan Henry ke-5 dari Inggris menyetujui Perjanjian Troyes. Perjanjian Troyes berisi bahwa Perancis akan menjadi milik Inggris ketika para raja telah wafat. Namun dalam beberapa bulan berselang, kedua raja tersebut telah meninggal. Henry ke-6 yang menjadi perwaris tahta kerajaan Inggris masih berumur 2 bulan. Charles ke-7, pangeran bungsu Prancis, tidak ingin kerajaannya diperintah oleh seorang bayi. Di saat yang sama, di Prancis terjadi perang saudara antara bangsawan Armagnac dan Burgundi. Charles ke-7 yang berasal dari faksi Armagnac terpaksa mundur ke Chinon. Faksi Burgundi dan kerajaan Inggris berhasil menguasai kota-kota penting di utara seperti Reims, Paris, dan Orleans. Kota Reims merupakan kota tempat penobatan raja-raja Prancis. Charles ke-7 harus merebut kota Reims jika ingin segera diresmikan menjadi raja Prancis. Saat itu, militer Prancis terus mengalami kekalahan. Hanya keajaiban yang dapat menyelamatkan Prancis. Cerita beralih ke sebuah desa kecil bernama Domremy. Di sana hiduplah seorang gadis bernama Jeanne d'Arc. Jeanne adalah seorang gadis petani biasa yang kesehariannya hanya bercocok tanam dan mengurus hewan ternak. Sejak berumur 13 tahun, Jeanne selalu mendengar suara yang menyuruhnya agar berbuat baik dan menolong sesama. Jeanne tertidur di samping gereja dan kembali mendengar suara-suara aneh itu. Jeanne tiba-tiba terbangun dengan sebuah pedang di sebelahnya. Hari semakin gelap. Jeanne berlari menuju desa. Pasukan Inggris rupanya berada tepat di belakang dia. Kondisi desa tempat tinggal Jeanne rupanya sudah dibakar oleh pasukan Inggris. Jeanne sesegera mungkin mencari ayah serta ibunya di rumah. Namun sayangnya dia tidak bisa menemukan orang tuanya. Dari dalam lemari, Catherine sang kakak menarik Jeanne. Dia membiarkan Jeanne berlindung di dalam lemari. 3 orang pasukan Inggris masuk ke dalam rumah. Mereka mulai mengacak-ngacak dan mengambil tungku tempat makan. Salah satu dari mereka mulai memperkosa Catherine. Karena Catherine terus melawan, dia langsung menusuknya dengan pedang. Tusukan itu tentu saja membuat Catherine tewas seketika. Tidak hanya sampai di situ, jenazah Catherine langsung dia perkosa. Semua kejadian malang yang menimpa Catherine, sayangnya disaksikan oleh Jeanne dari dalam lemari. Setelah situasi aman, para korban tewas segera dimakamkan dengan layak. Jeanne yang tadinya periang, kali ini berubah menjadi gadis yang pemurung. Kematian orang terdekatnya membuat Jeanne sangat membenci Inggris. Sejak kematian orang tuanya, Jeanne diasuh oleh bibi serta pamannya. Senyuman polos Jeanne seakan hilang semenjak keluarganya tewas mengenaskan. Thanks for the food you've given us. Teach us. Good night then. Beberapa tahun kemudian di kota Chinon, Charles ke-7 mendapat sebuah surat dari Jeanne. Jeanne mengaku mendapat penglihatan yang menyuruhnya memimpin Prancis ke jalur kemenangan dan merebut kota Reims. Dalam suratnya, Jeanne mengatakan akan ke istana besok guna meminta izin kepada Charles. 2 penasihat Charles menganggap Jeanne sebagai penyihir dan memandangnya sebelah mata. Pandangan berbeda diutarakan oleh ibu mertuanya, yaitu Yolande of Aragon. Dia menyuruh Charles untuk menerima Jeanne di istana besok hari. Yolande rupanya telah mengetahui sebuah ramalan bahwa akan ada seorang gadis perawan asal Lorraine yang menyelamatkan Prancis. And suddenly there's a spark of hope. In Virgin from Lorraine. Keesokan harinya, dengan dikawal oleh 2 prajurit kerajaan,
Akhirnya John tiba di istana. Charles takut jika ternyata John adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh faksi Burgundi. Dia segera mencari orang yang mau menggantikannya menjadi raja sementara, lalu menemui John. Marshal of France. My noble duke, my royal cousin. So France. Setelah berputar-putar mencari, akhirnya diputuskan bahwa ajudannya diperintahkan untuk menyamar menjadi raja lalu menemui John. Joan of Arc akhirnya diperintahkan masuk dalam istana. Semua tamu yang datang terdiam penasaran. Seperti apa tampang dari John yang diramalkan akan menyelamatkan Perancis. John langsung dituntut menuju tahta raja. Namun tanpa disangka, dia menyadari kalau itu bukanlah raja yang asli. See the Dauphin. We have no time. But you're not the Dauphin. John segera mencari Charles yang dipercaya berada di antara para kerumunan. Ajaibnya, John dapat dengan mudah mengenali wajah Charles walaupun belum pernah bertemu sekalipun. Dengan pengawalan 3 kerabat Charles, John diperbolehkan menemui Charles. John bercerita kalau dia mendapat penglihatan. Malaikat memberinya 2 buah misi. Misi pertama adalah mengusir Inggris dari tanah Prancis. Misi kedua adalah merebut kota Reims lalu melantik Charles menjadi Raja Prancis. Charles menunjuk DeLong untuk menjaga John, memberikannya kamar terbaik dan pelayanan nomor 1. A horse, a sword, armor. Anything else? I need to see a priest. Read and write. Who do you want to write to? Keesokan harinya, sebuah tes keperawanan dilaksanakan. Tes ini untuk membuktikan apakah benar John adalah gadis yang diramalkan. She is intact. Singkat cerita, setelah diperiksa dan lolos, Joan of Arc diperbolehkan bertempur merebut kota Orleans. Kota Orleans merupakan kota penting bagi faksi Armagnac, sekaligus pintu masuk ke Reims. Orleans telah lama dikepung oleh Inggris dan sekutu Burgundinya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Prancis, namun semua sia-sia. Yes, it's a miracle. Dunois! Dunois! What? John akhirnya tiba dan bertemu dengan Lord Dunois. Lord Dunois merupakan salah satu pemimpin pasukan Perancis. John datang dengan dikawal oleh DeLong, La Hire, dan Gilles de Rais. John segera dibawa ke markas dan menyusun strategi. Namun karena dia adalah seorang wanita, tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan sarannya. I warned you. Very complicated matter. So complicated about it. I haven't done anything. And why haven't I done anything? Dia segera memotong rambutnya agar mirip laki-laki. Sembari dipotong rambutnya, dia menulis surat dengan bantuan DeLong. Surat itu berisi ancaman kepada pihak Inggris agar segera angkat kaki dari kota Orleans. William Glasdale, pemimpin Inggris, menganggap ancaman dari John hanyalah angin semata. Go fuck yourself! Keesokan harinya, pasukan Prancis melakukan penyerbuan tanpa John. Pasukan Prancis terpaksa mundur karena mengalami kekalahan telak. John segera maju memimpin pasukan Prancis kembali ke medan tempur. Melihat pasukan Prancis yang berbalik, pasukan Inggris mulai ketar-ketir. Mereka menutup pintu benteng dan melakukan strategi bertahan. John melompati pagar lalu membuka gerbang dari dalam. Dengan begitu pasukan Prancis dapat masuk. Inggris yang tidak siap dapat dengan mudah dikalahkan. Kondisi kini berbalik. Sejak kedatangan Joan of Arc, semangat pasukan Prancis menjadi berlipat ganda. Dengan mudah, John serta pasukannya dapat merebut benteng. Pasukan Inggris kocar-kacir kembali ke kemah Talbot. Tak butuh waktu lama, John memimpin pasukannya ke pinggir Sungai La Loire. Sungai La Loire merupakan batas wilayah antara Inggris dan Prancis. Di seberang sungai terdapat sebuah benteng yang diduduki pasukan Inggris. Benteng Tourelles adalah pintu masuk ke kota Orleans serta kota-kota penting lainnya. We've got visitors.
John segera mengkonfrontasi Glasdale dengan kata-katanya, namun itu semua tidak membuat Glasdale beranjak. Joan berorasi di depan anak buahnya. Orasinya itu berhasil membakar semangat pasukan Prancis. English. We're hanging from the clouds by the... I know you are all tired. Follow me! Pasukan Prancis segera melakukan penyerbuan ke benteng Tourelles. Pertempuran kali ini jauh lebih sengit dan berat. 800 pasukan Inggris di dalam benteng dapat menahan pasukan Prancis dengan semangat berapi-api. Dalam pertempuran sengit itu, John terpaksa mendapat luka setelah sebuah panah menancap di dada kanannya. Untungnya saja luka itu tidak sampai menembus area vitalnya sehingga dia bisa diselamatkan. Dunois memerintahkan untuk beristirahat malam ini dan melanjutkan penyerangan besok. Pagi-pagi buta, John terbangun. Dia mendengar teriakan provokasi dari Talbot. Pasukan Inggris terkejut melihat John yang masih bisa berdiri tegak. John bergegas membangunkan prajurit lalu kembali membakar semangatnya. Tanpa diduga, pasukan Prancis berhasil menjebol tembok benteng. Kali ini situasi berbalik. Pasukan Inggris di dalam benteng menjadi bulan-bulanan. Petinggi militer Inggris yang melihat itu segera melarikan diri dari amukan Prancis. Seorang pemanah ditugaskan khusus menembak John. Untungnya Gilles de Rais melindungi John dari anak panah. Kemenangan Prancis sudah di depan mata. Kali ini giliran Glasdale dan anak buahnya yang terkepung oleh prajurit Prancis. Pintu dalam benteng berhasil dijebol. Glasdale serta anak buahnya berhasil dikalahkan. Kendati berhasil menang besar dalam pertempuran, John terlihat sangat sedih. Dia menangis serta berdoa untuk tentara Inggris yang telah tewas. Ribuan pasukan Inggris rupanya telah bersiap di seberang sungai. Namun tanpa disangka, alih-alih bertempur, pasukan Inggris memilih menarik diri. Dengan begitu, Orleans berhasil direbut kembali. Kemenangan besar ini telah sampai ke telinga Charles VII. Seketika nama Joan of Arc melambung tinggi. Dia menjadi incaran nomor 1 kerajaan Inggris. Jatuhnya Orleans ke tangan Prancis diikuti oleh kota Reims. Joan dan pasukannya disambut dengan gegap gempita oleh warga kota. Satu misi Joan telah berhasil dia tunaikan, yaitu memberikan tahta Raja Prancis kepada Charles VII. Penobatan Charles menjadi raja berjalan dengan khidmat tanpa satupun halangan. Singkat cerita, John kembali melanjutkan misinya, yaitu mengusir Inggris dari tanah Prancis. Kali ini, John terpaksa menerima kekalahan dalam pengepungan kota Paris. Dia juga mendapat luka di paha kanannya. Kekalahan pertama ini terjadi karena pihak kerajaan mengurangi jumlah pasukan John. John hanya bertempur bersama orang-orang terdekatnya saja. Charles VII menolak permintaan John bertempur lagi. Baginya, mendapatkan kembali tahta kerajaan Prancis sudahlah cukup. Raja Charles menyuruh John pulang untuk menikmati hidupnya. John merasa dikhianati oleh raja. Padahal awalnya Charles berjanji menyanggupi permintaan John. Charles menolak berperang lagi dengan Inggris. Dia memilih jalan negosiasi karena itu lebih mudah. Di penyerbuan kota Compiègne, John lagi-lagi mengalami kekalahan. Penyebab utama kekalahannya adalah jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit. John kali ini berhasil ditangkap oleh pasukan Inggris. Dia bertemu dengan Duke of Burgundy. Nantinya, John akan dijual ke pihak Inggris. Sementara itu, De Long berhasil mengumpulkan 10.000 keping emas untuk menebus John. Kapten pasukan dan warga Orleans juga banyak yang menyumbang.
Namun ternyata mereka telah terlambat. Pihak Inggris telah terlebih dahulu membayar tebusan. John segera dipindahkan ke Kastil Rouen di Normandia. Singkat cerita, setelah dipindahkan ke Rouen, John menjalani sidang pertamanya. Sidang berjalan dengan lancar. Sang hakim tidak menemukan kesalahan apapun dari John. John sangat kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan. Sidang sempat diwarnai kericuan karena para tamu tidak menerima jawaban dari John. Pastor Vincente selaku pastor yang paling dihormati berpendapat, dia tidak dapat melihat kesalahan apapun dari John, apalagi praktek sihir. Namun semua itu akan dia serahkan ke hakim sebagai pengurus kasus ini. Talbot dari Inggris tiba-tiba datang. Dia hanya ingin John dihukum mati secepatnya. Sidang kembali dilanjutkan dalam ruangan privat untuk mencegah adanya kegaduhan di masyarakat. Lagi-lagi, John berhasil menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari hakim dan membuat pihak Inggris kesal. Dia dikembalikan ke selnya lalu dihajar. Setelah sidang yang alot, John akhirnya dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. John dihukum mati karena terbukti melanggar 13 pasal, yang intinya dia telah menghina gereja karena memakai pakaian laki-laki. John dipaksa menandatangani surat pernyataan bersalah. Tepat pada tanggal 30 Mei, John menghadapi hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup di alun-alun Normandi. Dan film pun selesai. Saat Joan of Arc dijatuhi hukuman mati, pihak kerajaan Prancis tidak mengeluarkan pernyataan sedikit pun. Setelah Joan dihukum mati, para hakim yang mengurus kasus ini mengaku kalau ada beberapa pasal yang dicurangi oleh pihak Inggris. 500 tahun setelah kematiannya, Vatikan baru mengkanonisasi Joan sebagai orang kudus. Sejak saat itu, Joan of Arc menjadi santa pelindung Prancis. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.